Ada backlit warna biru, kelihatan nggak sih? Nanti dia tuh ganti-ganti jadi warna hijau sama merah di sini nih. Nah, ini sekarang ganti hijau. Halo, gue sekarang mau sedikit nge-review tentang head unit yang kemarin gue baru ganti. Jadi awalnya itu ceritanya gue pengen ganti head unit yang Android, dan gue browsing di marketplace. Banyak tuh yang harga 700 ribuan, 750 ribu, sampai ya di atas sejutaan banyak. Harganya menarik, fiturnya juga menarik. Cuma waktu itu gue mikir gini, kalau misalnya gue beli online, pertama gue tetap harus ke bengkel karena gue nggak bisa masang sendiri. Kedua, setelah gue baca reviewnya ada beberapa, tapi nggak banyak. Ada beberapa yang mungkin dia lagi sial aja dapatnya barangnya cacat. Nah, gue juga mikir kalau misalnya gue dapat barang yang cacat, gue beli di marketplace, sementara barang ini barang elektronik, tentu kan, dan harganya juga kan bukan yang cuma 100-200 ribuan gitu kan, di atas 700 ribu, di atas 750 ribuan. Gua harus kalau misalnya dapat barangnya ternyata layarnya mati atau ada apa ya, disfungsi dari beberapa fungsinya, gua kan harus retur balik barangnya, nunggu barangnya datang lagi. Gue harus tetap ke bengkel buat masangnya. Jadi gue pikir kayaknya gue mendingan langsung nyari toko audionya deh. Nah waktu itu tapi tetap gue nyari toko audionya tuh di marketplace. Gue nyari karena gue tinggal di Bogor, gue nyari yang tokonya di Bogor. Nanti linknya gue kasih di deskripsi. Jadi tokonya itu dan setelah gue lihat-lihat di etalase dagangannya di Tokopedia waktu itu, gue pikir kayaknya gue nggak perlu beli yang Android deh gitu. Kayaknya yang mirroring gue cukup gitu, karena ya sekarang beli yang Android juga gue di mobil juga kan nggak setiap saat gitu. Sementara handphone sekarang udah jadi bagian hidup dari setiap orang. Jadi yang penting handphonenya bisa connect ke head unit, artinya head unitnya harus bisa mirroring. Akhirnya waktu itu gue putusin beli head unit produksi Jepang. Kalau gue lihat di boxnya sih produksi Jepang. Harganya menarik banget buat gue, harganya ini oke banget gitu. Dan dia sudah bisa mirroring. Jadi waktu itu akhirnya gue beli ini. Gue beli Sansui SA5201i double in deckless with 7-inch full HD. Nah ini, jadi dia disebutnya 7-inch deckless capacitive panel. Spesifikasinya ini nih, dia ada bisa ganti backlit di tombol fisiknya, itu bisa merah, biru, hijau. Terus di sini ada speknya tuh 7-inch layar, radio FM 50 watt. Ini kayaknya untuk audio channel kali, bisa 4 channel. Subwoofer 1, video 2, RCA output, remote dapat, MP3, WMA, ESP, steering wheel audio control, front camera, rear camera, sama AV-in. Dan dia sudah bisa resolusinya sudah full HD 1080. Dia sudah bisa auto link dan apa sih ini? Play apa ya, gue gak ngerti nih. Nah ini jadi ini boxnya kayak gini. Dan penampakan fisiknya seperti ini. Ini gue matiin dulu ya. Kita coba dari pas nyalainnya, dia ada ininya, ada Sansui-nya. Nih sekarang kita coba nyalain. Nah, dia loading Sansui. Tring, langsung nyala audionya. Buat informasi, jadi ini mobil gue tuh ini Avanza VVTi 2010 manual. Kalau gue tadinya gue berpikir untuk beli head unit yang lebih mahal, tapi kayaknya nggak perlu deh buat mobil ini, nggak usah yang termahal. Head unit ini harganya di Tokopedia itu, di toko yang gue beli ini, harganya hanya 480 ribu merek Sansui ini. Dan ternyata gue cukup terkejut dengan kualitas buatannya, ternyata bagus. Jadi dia udah glass panel, terus selalu dia tetap ada tombol fisik, karena gue tetap butuh tombol fisik ini, karena kan di sini nggak ada audio switch control nih. Jadi gue tetap butuh tombol fisik ini. Sebenarnya kalau lagi nyetir, misalnya gue mau ganti atau menaikkan volume, itu gue nggak perlu ngeraba-raba touch panel. Tapi kalau memang untuk ganti channel sih memang harus pakai. Kalau misalnya radio nih, gue tetap harus pencet ininya, apa namanya, touchscreen-nya. Nah terus ada apa aja di sini? Di sini kita lihat ada, nah ini menunya.
Jadi menunya dia ada Bluetooth, front cam, radio, SD card, AV in, USB, on-link. Nah ini nanti gue tunjukin, equalizer, Bluetooth music, sama setup. Di setupnya itu kita bisa ngeset seperti biasa umum lah ya, sistem audio, display, belum beres ya, media dan Bluetooth. Lo di bawahnya ada time, light, steering, apa ya, oh ini audio steering switch kali ya, sama version. Nah yang gue mau, yang gue cari dari fungsi ini adalah fungsi mirroring ya. Jadi coba kita coba ini ya. Nah jadi ini sekarang gue mau kasih lihat fitur mirroring dari handphone ke head unitnya. Jadi ini gue colokin dulu, susah juga ya, bentar ya. Nah setelah colokin dia langsung connecting tuh, connecting. Di sini langsung nongol barcode, di sini langsung ada kata mulai, set, langsung di sini keluar tampilan dari layar handphone gua. Nah sekarang kalau kita coba, bisa di auto rotate-nya kita matiin, lihat, oh nggak bisa. Sorry. Kita coba buka YouTube deh ya. YouTube. Nah, jadi kalau misalnya, nah ini yang gue bilang kenapa nggak perlu yang Android, ternyata yang mirroring udah cukup, karena tampilan handphonenya sudah full bisa ada di head unit gitu. Jadi buat apa? Bukan buat apa sih maksudnya ya? Nggak kayaknya belum perlu gitu, belum perlu pakai yang Android. Nah, ini kita lihat channel gue, sorry. Channel gue, jadi dia bisa channel Anda. Nah ini bisa, nah ini jadi ada pilihannya video-video. Jadi kita bisa nonton dari video-video yang ada di YouTube, contohnya kayak gini. Dan tampilannya juga menurut gue layarnya lumayan tajam dan ini audionya sama Gareng sama teman-teman di oke, jadi gitu. Jadi buat gue sebetulnya kalau fitur mirroring tuh sebetulnya penting nggak penting. Cuma kalau misalnya buat kalau lagi jalan kan lumayan memudahkan ya. Kalau misalnya kita perlu angkat telepon atau misalnya lagi macet perlu baca WhatsApp tapi nggak lagi jalan ya, atau baca pesan atau apa. Kalau di handphone kan mungkin layar lebih kecil, tapi kalau di head unit kan lebih besar itu. Walaupun yang bedanya handphone sekarang nggak terlalu jauh lah. Cuma ya tetap menurut gua itu fitur yang cukup menyenangkan lah buat digunakan. Nah terus selain itu gue beli juga, gue masang juga, gue masang juga ini headrest monitor. Headrest monitornya ini mereknya Ava. Jadi, nah ini gue nggak tahu kalau ini produksi. Kalau yang tadi tuh dia produksi Jepang ya, Japanese Innovation. Inovasi Jepang. Tapi gue nggak tahu produksi mana nih. Kita lihat sekalian deh. Gue feeling gue sih produksinya produksi Cina nih. Diimpor dari, dibuat di Cina. Oke, ini produksinya. Oh, di head unit ini produksinya. Tapi ya, so what, produksinya juga bagus sekarang gitu. Nah ini headrest monitornya gue pakai ini merek Ava nih, Ava 7 inch. Dia sih kalau di speknya 8 inci. Nah ini speknya nih, dimensi layar 8 inci, resolusi 600 Hz, RGB 480, weight 864.000 pixel. Jadi bahkan tidak 1 megapiksel. Sistem NTSC PAL, kekuatan DC 12 volt, pemakaian 7,5 watt, video 2 arah video masuk, nonton bagian belakang gambar, bagian belakang.
Ya, dimensi luar 208, 200 kayak 25, berat sekitar 1.200 kg. Nah, yang gue suka dari head unit, headrest monitor ini, ternyata headrestnya ukurannya lebih besar dari headrest bawaannya Avanza ini. Jadi buat nyender tuh sebenarnya lebih enak, cuma walaupun ya mungkin agak keras sih memang, tapi lebih besar. Gue suka aja lebih besar. Nah, terus kelebihannya, jadi kalau Avanza itu kan fix ya ininya ya, headrestnya nggak bisa ditekuk-tekuk. Kalau ini ternyata setelah gua pasang ternyata ini bisa ditekuk gini. Jadi kalau misalnya bisa di adjust gitu. Ini lu mau kemiringannya berapa derajat gitu, ini bisa di adjust. Kan jadi kayak mobil-mobil, kayak headrest mobil-mobil mahal, padahal mah itu dah. Nah, sekarang kita lihat di belakang ininya wujudnya seperti apa sih. Ini adalah penampakan wujud asli dari headrest monitor merek Ava. Nah, ini dimensi layarnya 8 inch, lebih besar dari yang tadi. Ini kita nyalain coba. Nah, ini dia sama yang depan 8 inch. Kalau fungsinya sih dia hanya AV, gue nggak tahu AV itu apa, gue belum. AV video maksudnya. Menunya cuma ada brightness, ada kontras, ada saturation, ada tint, ada modenya bisa 16:9 atau 3:4 kali ya. Source-nya bahasa reset no. Nah, jadi kalau untuk kebutuhan apa ya? Kalau untuk kebutuhan nonton video aja sih menurut gue udah cukup banget ya. Maksud gue, ini coba nyalain lagi. Kalau di perjalanan misalnya ya anak-anak atau orang dewasa kan bisa sambil nonton supaya nggak terlalu bete. Dan sebetulnya sih kalau tampilan fisiknya sih menurut ini ya, tulisan putih ini yang bikin terlihat murah. Tapi ini sebenarnya touch panel nih, bukan tulisan doang, makanya mungkin dibikin agak jelas warna putih tuh karena memang ini touch panel. Kalau ukuran segini di posisi kepala gue di sini nonton juga nggak terlalu besar, dan kalau masalah kesilauan sih bisa diatur. Jadi intinya gue cukup suka dengan headrest monitor ini gitu. Cuma gue belum coba untuk setel video yang panjang atau gimana, kualitas si layarnya menurun atau enggak gitu. Oh iya, satu lagi, si head unit Sansui ini, jadi kalau misalnya kita nyalain lampu, dia akan meredup sendiri. Lihat deh. Nah, dia meredup. Jadi dia ada semacam auto redup atau apa namanya ya? Auto brightness kali ya. Auto brightness adjusting atau apalah gitu. Jadi dia kalau kita matiin lampunya dia terang. Jadi kalau kondisi siang mungkin kan kita butuh monitor yang lebih terang supaya bisa melawan silaunya matahari. Tapi kalau misalnya malam, supaya nggak silau, kita nyalain lampu, dia meredup sendiri gitu. Itu salah satu yang gue suka juga ya, karena head unit gue sebelumnya nggak bisa gitu. Nah, sekarang bicara tentang harga ya. Yang cukup menyenangkan buat gue dan cukup mengejutkan, ternyata gue nggak nyampe 2 juta, bahkan 1,5 juta pun enggak. Jadi gini, gua breakdown ya. Jadi si head unitnya ini harganya 480.000. Terus Sansui SA 5201i mirroring audio head unit double din. Nah, terus headrest monitor 2 biji ini sepasang berapa ya? 650.000. Jadi berapa tuh? 1 juta sekian. Nah, terus plus biaya pasang dan kabel, karena harus ada kabel yang harus tarik dari depan sini ke sini. Pokoknya total itu gue cuma habis 1,3 juta. Lumayan kan? Maksud gue dengan budget segitu, pertama lu dapet 3 monitor,
satu head unit di dashboard dan dua di dua headrest monitor. Kalau headrest monitor ya mungkin umum lah ya, tapi yang gue suka sih sebenarnya ini head unitnya gitu. Lo dapet 3 monitor, satu which is satu itu head unit deckless capacitive panel 7 inci, terus sudah audio link apa ya namanya, auto link, tanpa gua harus keluar duit lebih banyak gitu. Jadi menurut gua ini paket hemat buat upgrade mobil sekelas Avanza ini ya. Kalau mungkin kalau mobilnya di atas kelasnya di atas low MPV gini ya, mungkin juga lu juga pasti mikir jangan pakai yang itulah gitu. Tapi kalau untuk mobil kelasnya Avanza kayak gini ya, menurut gue sih cukup banget gitu, nggak terlalu nguras kocek. Jadi gitu dulu aja hasil upgrade murah head unitnya. Mudah-mudahan informasinya membantu. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Jangan lupa like juga, komen juga kalau ada yang punya pengalaman serupa atau mungkin ada yang mau tanyain, silakan. Oke, thank you, bye.